Nasi bagi kita bukan sekedar makanan pokok. Ia adalah kanvas kenangan dan identitas. Kali ini saya mengajak Anda pulang kampung menjelajah 38 provinsi, mencicipi satu persatu ragam nasi tradisional yang menjadi warisan tak ternilai. Mari kita mulai pulang kampung. Yang pertama ada Aceh dengan nasi gurihnya. Di Aceh, nasi hadir sebagai nasi gurih, dimasak santan kental, pandan, serai, dan sedikit garam. Warnanya putih kekuningan, butirannya terpisah, mengkilap oleh minyak kelapa. Nenek di kampung menyajikannya dengan gulai kambing atau ayam tangkap di hari besar. Nasi gurih adalah simbol syukur selalu ada dalam kenduri. Bergeser ke Medan, kita bertemu nasi lemak. Sekilas mirip nasi gurih, tapi ada sentuhan daun jeruk dan lengkuas. Dibungkus daun pisang dilengkapi telur rebus, teri goreng, kacang, mentimun, dan sambal terasi. Dulu kakek saya bilang lemak itu artinya enak, kaya akan rasa. Nasi lemak Medan adalah pelukan hangat pagi di kedai Melayu. Di Ranah Minang ada harta karun bernama nasi kapau. Nasinya putih pulen menjadi kanvas bagi lauk khas dari negeri Kepau, Bukit Tinggi. Gulai nangka, rendang hitam, kikil, dan sambal hijau, semua disiram kuah gulai kental kekuningan yang merasap sempurna. Seorang uni penjual nasi kapau pernah berkata, ini bukan sekedar jualan, ini menjadi warisan turun-temurun. I always love coming back to this kitchen. Cooking for my family brings me so much joy. Selanjutnya kita ke Riau, ada yang namanya nasi lemak Melayu yang tampil lebih ringan. Nasinya gurih tak berminyak dengan ikan bilis renyah, sambal tumis merah, telur rebus, dan acar kunyit. Let's arrange this beautiful tray together. Pass me that spoon for the sambal. Nasi ini sering disusun di dulang besar dalam majelis taklim atau pernikahan. Disantap bersama, mengajarkan kebersamaan di atas helai daun pisang. Sekarang kita ke Jambi. Jambi punya nasi gemuk. Namanya memang menggemaskan. Dibuat dari beras pulen, santan kental, kayu manis, cengkeh, dan pala. Warnanya putih gading, teksturnya lembut, disajikan dengan ayam goreng kampung, telur dadar iris, dan sambal goreng. Dulu, hidangan ini turun dari Istana Melayu Jambi ke rakyat sebagai simbol kemakmuran. Menyusuri Sungai Batanghari, kita ke Palembang. Kita sambut
yang namanya nasi minyak. Dimasak dengan minyak samin dan rempah bunga lawang, kapulaga, dan cengkeh. Warnanya kuning pucat mengkilap, pendamping setia pindang patin atau malbi. Di setiap syukuran, nasi minyak hadir sebagai penghormatan. Terima kasih atas rezeki ini. Nah, sekarang kita ke Bengkulu. Kita menemukan yang namanya nasi jambar kunyit. Dimasak dengan santan, serai, dan daun jeruk. Disajikan secara jambar yang artinya dibentangkan di atas daun pisang panjang untuk dimakan bersama dalam kenduri. Iya, pulang kampung paling enak. Hehehe, tambah lagi. Santap semua, jangan sampai sisa. Di Lampung punya tradisi makan yang disebut seruit. Bagi masyarakat Lampung, seruit bukan sekedar lauk, melainkan pengalaman menyantap nasi putih bersama sambal tempoyak, fermentasi durian yang asam pedas, serta ikan bakar atau ikan goreng yang disuir. Seruit adalah hidangan kebersamaan. Ini nasi tim asli Bangka untuk kamu. Ayo, mumpung masih hangat. Pindah ke Pulau Bangka, kita disambut nasi tim. Sekilas namanya terdengar seperti cara masak yang memang begitu. Nasi ini dimasak dengan teknik tim, yaitu dikukus dalam mangkuk kecil porselin bersama kaldu ayam. Aroma ini bikin kangen kampung. Syukurlah kalau kalian suka. Bu, saya pesan nasi tin 1 ya. Iya, boleh. Ditunggu sebentar ya. Di Kepulauan Riau, nasi lemak Bintan hadir dengan sentuhan laut. Nasinya ringan, pendampingnya ikan tamban goreng atau sotong masak hitam. Sambalnya segar dengan irisan tomat. Seorang ibu di Tanjung Pinang pernah bilang, nasi lemak kami ini rasa laut karena kami hidup dari laut. Memori itu melekat, angin pantai, daun pisang, dan suapan di tepi dermaga. Sekarang kita masuk ke Jakarta. Nasi uduk adalah napas pagi. Beras dimasak dengan santan, serai, dan daun salam. Disajikan dengan telur dadar, bihun goreng, tempe orek, sambal kacang, dan taburan bawang goreng yang renyah. Nasi uduk dulunya hadir hanya saat maulid dan selamatan saja, sebagai simbol rasa syukur dan tumpah ruah di atas piring. Allahumma barik lana. Nasi uduknya enak sekali. Di tanah Sunda, nasi timbel masih menjadi rajanya. Nasi putih dibungkus daun pisang yang dilemaskan di atas bara api sehingga aroma daun hangus meresap. Disajikan dengan ayam goreng, tahu tempe, lalapan, dan sambal terasi. Setiap asupan membawa aroma pedesaan Sunda yang hijau, dan ibu saya sering membungkusnya untuk piknik. Aromanya itu loh yang bikin saya ingin cepat pulang. Nasi timbelnya sudah siap, ayo kita makan. Wah, kelihatan enak sekali, Bu. Ya, mari kita nikmati bersama. Aku mau yang banyak ya. Monggo, niki nasi liwetipun. Sekarang kita ke Solo, Jawa Tengah. Solo menawarkan nasi liwet dimasak santan encer dan daun salam. Disajikan di atas daun pisang dengan suiran ayam kampung, labu siam, telur pindang, dan areh atau krim santan kental yang gurih. Jogja tak lepas dari suka gudeg. Nasi putih hangat disandingkan dengan nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula Jawa. Monggo, sego gudegipun. Ayam kampung, krecek pedas, dan telur pindang. Bagi orang Jogja, ia adalah sego gudeg.
Satu Resep kesatuan. ini sudah turun-temurun. Saya memasaknya dengan sepenuh hati. Setiap bumbu punya cerita sendiri. Kita ke Jawa Timur, ada yang namanya nasi krawu. Gresik menawarkan nasi krawu, nasi putih dengan daging sapi suwir berbumbu kelapa pedas manis, sambal terasi, dan serundeng renyah. Semua dicampur jadi satu. Banten punya nasi uduk empal. Nasi uduk gurih disandingkan dengan empal daging goreng kering, sambal bawang, dan jengkol. Di Serang, ini sarapan favorit petani dan pekerja. Aroma santan dan empal goreng berpadu membangkitkan semangat pagi. Sekarang kita terbang ke Bali. Bali memberi kejutan dengan nasi jinggonya. Bungkusan daun pisang kecil berisi nasi putih, sambal, mie goreng, tempe, dan kadang telur. Porsinya mungil tapi rasanya nampol. Nasi jinggo adalah street food sejati. Dijual malam hari di pojok-pojok Denpasar. Dan saya pun masih ingat setelah latihan gamelan, nasi jinggo jadi teman setia. Irama ini bagus sekali. Lihat, Bu Ketut ada nasi jinggo. Silakan, masih hangat. Terima kasih, Bu. Kita ke NTB. Lombok punya nasi balap puyung. Balap karena dulu penjualnya berjalan cepat membawa dagangan. Nasinya putih dengan ayam suwir pedas, kacang goreng, kedelai, telur, dan sambal tomat segar. Sambal pedas melambangkan semangat juang, cocok untuk petani dan pekerja keras di bawah terik Gunung Rinjani. Masakan ini sangat nikmat di sini. Menyeberang ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Nasi di sini adalah jagung. Nasi jagung dibuat dari jagung putih ataupun kuning dan ditumbuk kasar. Dimasak seperti layaknya nasi, teksturnya memang lebih kasar, tapi ada manis alami. Di Flores dan Timor, jagung ditanam di ladang-ladang miring sebagai ketahanan pangan. Menyantap bersama sayur daun kelor dan ikan asin membawa kita pada kesederhanaan penuh syukur. Enak ya? Masuk ke Kalimantan Barat, kita bertemu yang namanya nasi pengkang. Ketan dimasak santan, dibungkus daun pisang berbentuk segitiga dan dikukus. Gurih sedikit manis. Di Pontianak, dimakan dengan sambal kacang dan ikan teri. Bagi masyarakat Tionghoa dan Melayu, pengkang sering hadir dalam cap gomeh, melambangkan keharmonisan dua budaya. Selamat pulang kampung. Kita ke Kalimantan Tengah. Suku Dayak di Kalimantan Tengah punya nasi bambu. Beras dimasukkan ke dalam ruas bambu, dibakar di bara api, hasilnya nasi padat, wangi bambu, agak lengket, bekal berladang dan berburu. Filosofinya, manusia harus hidup selaras dengan hutan, mengambil secukupnya seperti bambu yang menjadi wadah kehidupan. Kemudian Kalimantan Selatan ada yang namanya nasi kuning Banjar.
Beras dimasak santan dengan kunyit, serai, dan daun jeruk. Warnanya kuning cerah, dibentuk tumpeng, dikelilingi lauk haruan masak habang, telur rempeyek. Dalam adat Banjar, nasi kuning lambang kemakmuran, wajib ada di selamatan dan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah selamatan ini untuk kita semua. Amin. Ini tumpengnya dibuat dengan penuh cinta. Setiap warna dan lauknya punya makna melambangkan harapan rasa syukur. Bergeser ke Kalimantan Timur, ada yang namanya nasi bekepor khas Kutai. Nasi dimasak dalam bambu bersama ikan gabus atau baung, berbumbu rempah lalu dibakar. Bekepor dari suara letupan bambu itu sendiri. Ini masakan para nelayan di Sungai Mahakam. Malam hari di atas rakit, mereka menyalakan api membakar bambu, harmoni hidup di atas air. Masih jauh, Paman? Sebentar lagi kita sampai. Rindu rumah, Paman. Kalimantan Utara punya yang namanya nasi gemuk. Mirip nasi gemuk Jambi, namun dengan sentuhan pesisir. Nasinya dimasak santan dan rempah. Disajikan dengan ikan asin, telur, sambal terasi, dan kadang rumput laut. Hidangan ini menjadi sarana silaturahmi antar etnis. Tidung, Bugis, dan Melayu duduk bersama menyantap dari satu talam. Kita ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memberikan nasi jaha. Ketan dicampur santan, dimasukkan ke bulu bambu berlapis daun pisang, dibakar, dan legit padat aroma bambu kuat. Penting dalam upacara adat Minahasa seperti syukuran dan kematian. Sulawesi Tengah punya yang namanya nasi pulu atau nasi pulut. Ketan santan dibungkus daun pisang kemudian direbus. Lebih lembut dan basah dari jaha. Di Palu, pulut menjadi teman kopi sore. Harus kencang ikatnya. Iya, Bu. Dari Sulawesi Selatan hadir nasi paleko. Nasi putih disajikan dengan bebek paleko. Bebek masak hitam, pedas, bumbu cabai, dan bawang. Dimasak hingga kering, berasal dari sidrap tanah petani. Saat musim panen, mereka menyembelih bebek sebagai bentuk syukur. Satu piring nasi paleko adalah ungkapan terima kasih pada bumi. Di Buton ada nasi lapa-lapa. Ketan santan dibungkus daun kelapa muda, dikukus bentuk segi 4 pipih. Hadir saat Ramadan dan pesta adat. Lapa-lapa berarti menyatukan, ketan yang Ayo lengket dimakan selagi melambangkan hangat. persatuan. Enak sekali, Bu. Makan yang banyak ya. Berpindah ke Gorontalo, Gorontalo menawarkan nasi tihenggo. Nasi putih dengan ikan asap, biasanya tuna, disuir, dan ditumis dengan cabai rawit serta kemangi. Aroma asapnya menusuk, bikin air liur menetes. Tihenggo berarti asap, mengingatkan pada cara pengawetan ikan leluhur. Cerita tentang laut dan danau yang menyatu di piring. Sekarang kita ke Mandar di Sulawesi Barat yang mempunyai nasi pulut Mandar. Berbeda dengan pulut lainnya, ini dibuat dari ketan hitam yang dimasak santan. Warnanya ungu tua mengkilap, gurih manis, disajikan dengan kelapa parut dan gula merah. 5.000 dapat 3, Bu. Maluku menyajikan nasi gohu, nasi putih hangat dengan tuna segar yang dipotong dadu dengan perasan jeruk nipis dan cabai. Gohu berarti mentah dalam bahasa Ternate.
Kesegaran ikan dan asam jeruk berpadu dengan nasi pulen, menciptakan sensasi yang meledak di mulut. Selanjutnya dari Ternate datang nasi lapola. Ketan santan dicampur kacang tolo, dibungkus daun pisang, dikukus, kemudian butir ketan putih terselip kacang coklat. Warisan Kesultanan Ternate selalu ada dalam upacara adat. Kacang tolo melambangkan harapan agar hidup subur dan berbuah. Aroma lapola dari kukusan hangat menyebar di istana. Potret sejarah yang bisa kita cicipi hingga saat ini. Sekarang kita tiba di Papua. Di Papua Barat Daya, nasi adalah sagu. Nasi sagu bakar dibuat dari sagu butir yang dipadatkan di atas bara api hingga terbentuk lapisan keras di luar, lembut di dalam. Di Papua Barat, kita belajar bahwa nasi bisa begitu berbeda. Di sini, papeda adalah rajanya. Terbuat dari sagu yang diayak halus, disiram air panas, diaduk cepat, kemudian menjadi bubur kental seperti lem, putih bening. Cepat sudah, supaya kita bisa makan. Sagu ini banyak sekali hari ini. Di wilayah adat Tabi dan sekitarnya, ubi jalar disebut hipere, menjadi pengganti nasi. Nasi hipere adalah ubi yang direbus atau dibakar hingga manis, disajikan bersama sayur dan daging. Di pasar-pasar Jayapura, hipere dijual berbagai warna, seperti oranye, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Nasi hipere mengajarkan bahwa definisi nasi sangatlah lentur, sepanjang ia menjadi sumber energi dan identitas. Papua Tengah punya nasi keladi. Talas dikukus, ditumbuk kasar, dibentuk seperti nasi. Warnanya putih keunguan, lebih kering daripada ubi. Di Nabire dan Timika, keladi tumbuh subur di sekitar rumah. Ibu-ibu memasaknya dengan santan, menghasilkan cita rasa gurih alami. Nasi keladi adalah simbol adaptasi. Di tanah yang sulit ditanami padi, nenek moyang menemukan jalan hidup lewat umbi-umbian. Sekarang kita ke Lembah Baliem. Ada tradisi yang namanya bakar batu. Dan di dalamnya terselip nasi. Nasi bakar batu bukan nasi beras, melainkan ubi jalar, talas, pisang, dan sayur yang dimasak bersama daging dalam lubang batu panas. Akhirnya di ujung selatan Merauke, ada nasi sagu Merauke. Sagu dibakar dalam cetakan tanah liat hingga menjadi lempengan, renyah di luar, kenyal di dalam. Disebut sagu lempeng. 38 provinsi, 38 cerita di atas sebutir nasi. Ada yang dimasak santan, dibungkus daun, dibakar dalam bambu, bahkan yang sama sekali bukan dari beras. Kita semua pada akhirnya adalah anak-anak yang pulang ke kampung melalui sebutir nasi. Selamat menikmati, selamat pulang kampung.